Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan apa yang diperintahkan serta meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Dalam kehidupan ini kita harus banyak dan wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam setiap dan dari setiap kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian mendapatkan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak hal yang bisa kita lakukan untuk bisa mendapatkan keridhaan dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka salat yang kita laksanakan merupakan sarana untuk mendapatkan keridhaan Allah. Sedekah yang kita dermakan, kebaikan yang kita laksanakan adalah begitu berbagai macam cara yang disediakan untuk kita semua agar bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada hal-hal yang merupakan suatu rutinitas di dalam kehidupan kita yang ternyata di sana bernilai pahala yang luar biasa dan merupakan salah satu cara kita untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah pekerjaan yang sedang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'malu ala Daud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur. Bekerjalah wahai keluarga Daud alaihi salam. Dalam historinya kita pahami bersama bahwa Nabi Daud alaihi salam adalah seorang raja. Namun kemudian ayat mengatakan i'malu, bekerjalah. Dan kemudian disebutkan di dalam ayat ini bukan saja Nabi Daud alaihissalam, ya'malu ala Daud, yaitu adalah keluarga Nabi Daud alaihissalam. Di antaranya adalah anak beliau Nabi Sulaiman alaihissalam, orang yang sudah disebutkan di dalam sejarah sebagai orang yang sangat-sangat kaya. Namun ayat mengatakan ya'malu, bekerjalah. Maka dipahami bersama bahwa pekerjaan yang sedang dilakukan oleh seseorang bukan sekedar mencari nafkah, tapi bagian bagaimana seseorang beribadah untuk bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi pertanyaan buat kita semua adalah bagaimanakah pekerjaan yang sedang diamanahkan oleh Allah kepada setiap kita di hari ini agar setiap detik yang kita jalani bisa bernilai pahala dan mendapatkan keridhaan dari Allah. Dan harapan besar dari pekerjaan yang kita lakukan, hasil yang didapatkan, gaji yang kita terima bisa menjadi berkah dan manfaat bukan saja untuk kehidupan dunia namun juga untuk kehidupan akhirat. Al-Imam As-Samarqandi rahimahullahu taala memberikan rambu-rambu yang harus kita perhatikan di dalam pekerjaan agar bisa menjadi berkah. Yang pertama adalah alla yu'akhkhira syai'an min faraidillahi subhanahu wa ta'ala li adli kasbi. Bahwa ketika seseorang bekerja jangan pernah melambatkan apalagi meninggalkan kewajiban yang sudah diwajibkan dan difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama terkait tentang kewajiban salat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hakikatnya pekerjaan merupakan suatu asbab dan Ar-Razzaq yang Maha memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang hamba disiplin dalam bekerjanya namun di saat yang sama tidak melupakan kewajibannya menomorsatukan Allah Subhanahu wa taala, maka demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan mendahulukan dia dalam setiap kebaikan dan rahmat dan keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika seorang hamba mendahulukan Allah Subhanahu wa taala, demikian pula urusannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena itu hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesibuk apapun kita di dalam pekerjaan kita, ketika sudah mendengar dengan panggilan azan, penuhilah panggilan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman. Karena ketika seseorang mendahulukan Allah, demikianlah seorang hamba seharusnya menjalankan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah alla yu'diya ahadan min khalqillahi subhanahu wa ta'ala di ajli kasbi. Bahwa ketika seseorang bekerja dalam pekerjaan yang kita lakukan, jangan sampai ada orang yang tersakiti karena pekerjaan yang sedang kita laksanakan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa kompetisi dalam mencari yang terbaik dari dalam suatu pekerjaan adalah merupakan suatu kewajaran. Namun menjadi tidak wajar ketika kita tidak melihat rambu kiri dan kanan, tak mampu membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Ketahuilah bahwa ketika seorang hamba mencari rizki, mencari nafkah, mendapatkan harta yang didapatkan namun dengan cara membolimi orang lain, dengan cara mengambil hak milik orang lain, dengan cara menjatuhkan kehormatan dan harga diri orang lain. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam salah satu syairnya, jama'al haramu ilal halal liyukthiru, bahwa mereka menyangka ketika dikumpulkan harta yang halal dengan harta yang haram, sedikit demi sedikit disangka harta akan menjadi semakin bertambah banyak. Faktanya adalah dakhalal haramu ilal halali fabu'thiru, ketika dimasukkan harta, dicampurkan harta yang halal dengan harta yang haram, sedikit demi sedikit akan hilang keberkahan dan bahkan kemudian dihilangkan nikmat dari rezeki itu sendiri. Semoga harta yang dititipkan oleh Allah kepada kita pada hari ini merupakan harta yang diberkahi dan merupakan harta yang halal. Yang ketiga adalah agar yang kita lakukan bisa menjadi berkah, hasil yang didapatkan bisa menjadi manfaat untuk dunia dan akhirat serta menjadi ladang pahala. Allah yajhada nafsuhu fil kasbi jiddan, bahwa disiplin dalam bekerja, menjaga hal terbaik dalam waktu dan pekerjaan merupakan suatu kewajiban dalam suatu pekerjaan yang sedang kita laksanakan. Namun demikian, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, disiplinlah dalam bekerja, namun jangan pernah melupakan hak dan kewajiban kita terhadap keluarga. Keberhasilan dari banyak harta yang kita punya pada saat ini, jangan-jangan di sana ada doa dari orang tua kita di tengah malam. Tinggi pangkat jabatan yang sedang kita emban pada saat kesempatan ini, jangan-jangan di sana ada doa dan dukungan dari sanak saudara atau bahkan dari para tetangga. Karena itu hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika ada waktu cuti yang diberikan dari pekerjaan yang sedang diamanahkan, maka kunjungilah orang tua kita, berbagilah kepada sanak saudara dan kepada para tetangga. Karena dari apa yang kita dapatkan di akhir bulan dari suatu pekerjaan atau apapun yang kita dapatkan dari pekerjaan itu sendiri akan menjadi jauh lebih nikmat bagaimana kita menikmati rezeki tersebut ketika banyak orang lain yang juga bisa merasakan manfaatnya. Dan yang terakhir yang harus kita perhatikan dalam suatu pekerjaan adalah an-niyah as-salihah, niat yang saleh. Sebelum ketika kita melangkahkan kaki dari rumah menuju tempat kita bekerja, berdiamlah sejenak untuk bertanya kepada diri, apa niat yang sedang kita niatkan, apa maksud yang kita maksudkan. Dalam riwayat makhul, Nabi SAW bersabda, man talabad dunya, barang siapa yang mencari dengan harta dunia, halalan, mencari harta yang halal dengan niat-niat yang baik, isti'fafan anil masalah, untuk tidak meminta kepada orang lain, wasa'yan ala ahlih, berbagi kepada atau memberi nafkah kepada keluarganya, wa ta'atufan ala jarih, dan berbagi kepada tetangganya, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan wajahnya seperti bulan purnama ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, barang siapa yang mencari dengan harta dunia dengan niat muraiyan, hanya sekedar memperlihatkan kepada orang lain tentang harta yang dia punya, mufakhiran, berbangga tentang apa yang telah dicapainya, mukathiran, sekedar memperbanyak dari harta yang dia punya, dia akan dibangkitkan dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah akan murka kepadanya. Maka berniatlah dengan niat yang baik agar setiap langkah dan setiap waktu yang kita lewati dalam setiap waktu ketika kita bekerja bisa menjadi pahala dan sarana untuk kita bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang sedang kita laksanakan dari amanah pekerjaan bisa menjadi ladang pahala, dan apa yang kita dapatkan bisa menjadi berkah dan manfaat bukan saja untuk kehidupan dunia tapi juga untuk kehidupan akhirat. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah, ittaqullaha ta'ala
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala wa hafidu ala ta'ati wa huduril jumu'ati wal jama'ah. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه ولم يزل قائلا عليما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم رضى عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للعشرة الكرام وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.